nanti akan memperlambat penyembuhan. Ini kebalik. Justru kalau ada luka, termasuk luka hitam, perbanyak makan yang mengandung protein, ya, karena ini akan mempercepat proses penyembuhan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita kembali pada materi kesehatan yang akan membahas tentang hitan. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perawatan luka setelah hitan. Kalau sebelumnya saya telah mengupload video tentang bagaimana mempersiapkan anak sebelum hitan, maka pada kesempatan kali ini bagaimana sih perawatan luka yang baik dan benar, ya, dalam rangka mencegah terjadi infeksi atau untuk mempercepat, membantu proses penyembuhan. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ya, ketika kita sudah menghitankan anak, ya, atau anak sudah hitan, mungkin yang mendengarkan anak ini, yang melihat anak, apa yang harus kita lakukan terhadap luka kita? Yang pertama, tentu anak akan merasakan nyeri yang hebat setelah dihitan, yaitu setelah pengobatan atau biusnya hilang, ya. Setelah efek anestesi atau obat anti rasa, obat mati rasa istilah Jawanya itu hilang, ya, maka anak akan merasakan nyeri yang hebat, akan panas, nyeri. Maka sebelum terjadi nyeri yang hebat tersebut, ya, saat obat anestesi masih bereaksi, maka segera setelah hitan selesai, minum obat yang diberikan oleh perawat atau dokter yang menghitan Anda, anak-anak, atau anak Anda, ya. Hal ini akan mencegah nyeri yang luar biasa setelah efek anestesinya hilang. Ini yang pertama. Dan jangan lupa minumlah obat setelah makan. Karena apa? Kadang obatnya itu berisi obat yang mengandung asam, ya, sehingga ketika perut dalam keadaan kosong bisa timbul masalah baru, misalnya nyeri epigastrik atau nyeri ulu hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, istirahat. Usahakan istirahat, jangan terlalu banyak beraktivitas. Kenapa? Karena setelah hitan nanti akan risiko atau rentan terjadi perdarahan ketika pembuluh darah itu belum sempurna merapat atau menutup, ya. Ketika tersentuh benda-benda asing, celana, atau mungkin kesenggol atau menyentuh benda asing lainnya, apalagi mungkin anak-anak kepengen action, ya, dia main futsal atau sepak bola, ini sangat berbahaya, atau main sepeda, jangan. Walaupun mungkin ada yang promo setelah hitan langsung bisa pakai celana lari-lari, langsung bisa renang, itu kan promo, ya. Tapi kalau ingin aman, tetap menghindari risiko, maka cukup di rumah saja, atau kalaupun mau beraktivitas keluar, jangan terlalu banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang ekstrim, misalnya naik sepeda, lari, atau mungkin bahkan sepak bola, bulu tangkis, jangan dulu. Batasi pergerakan. Kalau sekedar jalan, membaca buku, mungkin tangan yang beraktivitas ngetik, tidak masalah, ya. Tapi untuk hal-hal tadi, maka hindari, ya. Jadi istirahat dalam arti istirahat di samping fisiknya tidak boleh terlalu capek, agar mempercepat proses penyembuhan, untuk mengurangi nyeri juga, maka juga untuk menghindari aktivitas yang ekstrim, yang istilahnya olahraga, yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya, jaga agar luka tetap kering. Artinya selama Anda masih proses baru saja dihitan, maka jangan kena air dulu. Kalau mandi, ya kita tetap mandi biar badan tetap segar, maka usahakan cukup diseko dulu, ya, dengan kain lap atau handuk yang dibasahi, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh dengan air hangat, kemudian disabun juga tidak masalah. Tapi untuk daerah kelamin yang baru saja dihitan, jangan kena air dulu. Kalaupun kena air tidak masalah, kalau sedikit-sedikit, tapi usahakan jangan sampai kena guyuran air hujan, air mandi, atau air yang kita gunakan untuk bersuci, ya. Kemudian kalau bersuci, ya, ini tadi kita nyinggung bersuci. Kalau sudah kencing, maka usahakan kita cukup dengan tisu yang dibasahi, kemudian ditempelkan di sini untuk membersihkan, ya, di sini, ya, sehingga tidak membasahi seluruh area luka. Apalagi kalau lukanya diperban, karena ada beberapa metode hitan, ya, bisa dilakukan perban di sini, direkatkan dengan perban begini di atas lukanya, ya, begini keliling, atau ada yang tidak ada sama sekali begini. Ada yang cuma di sini sekitar beberapa jam setelah dihitan, agar kalau ada darah yang berembes bisa tertampung di sini, tapi setelah itu diambil. Karena ada plus minusnya.
Kalau hitan itu diperban, nanti negatifnya ya, kekurangannya adalah ketika nanti mau diambil perbannya itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Karena apa? Perban ini akan nempel dengan luka-luka yang baru saja dilakukan sayatan atau pemotongan. Ya. Jadi ketika nyopot perban ini akan kerakat dengan kulit yang baru saja kita dipotong. Nah ini kalau diperban ya, itu ketika perbannya itu kering, kering bersama darah yang mungkin rembes tadi, maka dilepas tuh, wah bisa teriak-teriak anak itu. Dan sangat hati-hati mesti kalau melepas, baik dilepas sendiri atau dilepas orang lain, bahkan banyak yang tidak berani lepas. Ya. Oleh karena itu diantara mereka para juru hitan atau dokter hitan, mereka tidak melakukan pembalutan luka, ya. Cukup diolesi dengan salep atau tetes obat, ya, atau dengan puder antibiotik untuk menghindari infeksi, ya, tanpa diperban. Sehingga risiko untuk terjadinya nyeri yang hebat saat dilepas perban ini tidak akan terjadi. Nah, itu diantara cara merawat luka, yaitu yang kedua tadi apa? Jangan dibasahi dulu setelah kencing atau buang air seni. Ya. Cukup diolesi dengan tisu kering atau tisu basah dulu, kemudian tisu kering. Dan insya Allah ini sudah cukup untuk menghilangkan najis dan sudah memenuhi syarat kalau mau sholat dan sebagainya tetap sah. Kemudian yang selanjutnya, jaga kebersihan luka. Jadi luka usahakan tetap bersih. Ya. Di antaranya kalau di sekitar luka itu, di sekitar luka ini, lukanya misal di sini nih, kasih tisu atau kaca steril yang dibasahi, ya, dengan aqua atau air hangat, ya, ditempelkan di sini untuk membersihkan. Demikian pula di belakangnya sini dibersihkan. Ini untuk merawat luka agar tidak kotor. Dan usahakan pakai celana yang selalu ganti, ya. Jangan sampai 3 hari tidak ganti. Dan Anda mungkin untuk mengurangi gesekan dengan luka, pakai celana khusus dengan celana hitam karena bentuknya seperti ini sehingga tidak nempel ke luka yang baru saja dihitan. Nah, celana ini harus rutin diganti. Sehari paling enggak ganti, pagi dipakai, ya, kemudian sore ganti. Atau maksimal 1 hari kalau tidak kotor, ya. Maksimal jangan sampai 3 hari tanpa diganti, ini risiko terjadi infeksi, ya. Oleh karena itu beli celana. Tambah celananya kalau diberi yang menghitan Anda itu oleh perawat atau dokter atau siapa ya juru hitan yang Anda tuju, diberi 1 celana hitan, maka Anda bisa nambah sendiri. Beli sendiri. Murah kok, paling cuma 15-20 ribu rupiah untuk saat ini. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya apa? Makan makanan yang bergizi, makan tinggi kalori, tinggi protein khususnya, ya. Kenapa? Karena makanan yang tinggi protein ini akan mempercepat penyembuhan luka. Jadi, makan tinggi protein ada pada telur, khususnya putihnya, kemudian ikan, kemudian juga tahu, tempe, ya. Ini penting sekali untuk mempercepat proses penyembuhan. Jangan sampai seperti yang kita ketahui mitos yang mengatakan bahwa kalau hitan ada luka jangan makan yang amis-amis, nanti akan memperlambat penyembuhan. Ini kebalik. Justru kalau ada luka, termasuk luka hitan, perbanyak makan yang mengandung protein, ya. Karena ini akan mempercepat proses penyembuhan luka, ya. Jadi tidak ada pantangan kalau hitan, justru makanlah makanan yang tinggi protein, makan yang enak-enak, ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah hindari rokok, ya. Karena rokok ini justru akan menghambat penyembuhan. Suatu hal yang sangat keliru ketika orang setelah hitan justru disuruh merokok. Dan ini adalah pelajaran yang buruk karena akan mengajarkan kebiasaan yang buruk setelah dia justru seharusnya mulai kebiasaan yang baik. Yang dulu mungkin dia coba-coba rokok justru harus dibuang, yang belum sholat justru harus sholat. Tapi yang sebelumnya tidak merokok justru disuruh merokok. Di samping rokok ini tidak baik, sangat tidak baik untuk kesehatan, untuk keuangan, ya. Dan tidak ada ulama yang menghalalkan, minimal makruh, bahkan banyak yang mengharamkan. Maka rokok juga kalau dalam proses kesembuhan luka itu akan tidak mendukung penyembuhan luka. Oleh karena itu hindari rokok. Dan yang selanjutnya adalah kontrol ketika Anda atau anak Anda disuruh kontrol, ya. Karena nanti mungkin akan dibantu untuk melepas balutan kalau misalnya dibalut, ya. Atau bahkan dilihat apakah ada perkembangan yang buruk, infeksi dan sebagainya. Tapi kalau tidak perlu kontrol besok kecuali ada masalah, ya sudah, Anda pastikan Anda mencatat, ya, nomor
telepon atau nomor yang bisa dihubungi orang yang menghitan Anda. Sehingga ketika ada masalah, misalnya dia kesakitan sekali atau bengkak atau mungkin ada perdarahan, maka segera kontak yang menghitan Anda. Mungkin akan diberikan obat atau tindakan selanjutnya atau perban dan sebagainya. Demikian apa yang kita bisa sampaikan atau kita pelajari tentang bagaimana cara perawatan luka setelah hitan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk adik-adik ingat hal-hal yang telah kita sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.